Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, klasis 3C, Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, yang beranggotakan Amanda Fauziah, Akbar Maulana, Ahmad Raihan, Anika Rashida, dan Nazla Aulia, ingin mempresentasikan materi mengenai Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Sebelum melakukan presentasi, kami akan menyampaikan agenda presentasi pada kesempatan kali ini. Agenda presentasi yang pertama yakni adalah penyampaian pendahuluan. Yang kedua adalah penyampaian materi legalitas dan aspek hukum. Yang ketiga adalah penyampaian materi karakter lembaga. Yang keempat adalah penyampaian materi mekanisme operasional. Yang kelima adalah penyampaian materi praktek bank, zakat, dan bank syariah. Yang keenam adalah penyampaian materi perkembangan dan peran, serta yang ketujuh atau yang terakhir adalah penyampaian kesimpulan pada presentasi kali ini. Sebagai pendahuluan, yang pertama ada pengertian zakat. Secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab zakata atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi disebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pada pembagiannya, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan, berupa makanan pokok atau uang dengan catatan sebagai pengganti yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima atau diberikan melalui lembaga-lembaga penyalur zakat. Sedangkan zakat harta atau zakat mal yakni zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, Nazla Aulia, yaitu landasan hukum zakat. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan kegiatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya Islam dibangun di atas 5 pilar. Kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Manfaat zakat. Yang pertama, mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang kedua, seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar seperti yang tersirat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Yang keempat, seorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Dan yang kelima, harta yang dimiliki menjadi barokah serta berkembang semakin baik dan banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada bab 3 pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yakni yang pertama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Contohnya yaitu Dompet Duafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, dan Baitul Mal Hidayatullah.
Selanjutnya pada slide ke-8 akan dibacakan oleh saya, Akbar Maulana Utama. Legalitas dan aspek hukum. Legalitas dan aspek hukum Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Yang pertama itu ada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya Peraturan Presiden RI nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Selanjutnya Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga. Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Perda, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat. Selanjutnya, pada slide ke-9 masih dibacakan oleh saya, Akbar Maulana Utama, yaitu karakter lembaga, karakter Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya, dana yang diterima harus dapat dibedakan apakah zakat atau kewajiban harta lainnya, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat, serta harus jelas bentuk akadnya apakah mutlak atau muqayyad. Selanjutnya, menyalurkan dana hanya kepada mustahik serta menggolongkan seorang mustahik dalam salah satu asnaf mustahik. Selanjutnya, tidak menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, tidak menzalimi hak masing-masing asnaf mustahik. Selanjutnya, berusaha meningkatkan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan permasalahan mustahik. Selanjutnya, setiap dana yang disalurkan harus dapat dibedakan apakah berasal dari zakat atau kewajiban harta lainnya, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat. Yang terakhir, wajib mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan laporan penerimaan dan penyaluran dana. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, mekanisme operasional dibagi dalam dua macam. Yang pertama, prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat, dan yang kedua, penyaluran dana zakat. Prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat ini memiliki 5 tahap. Yang pertama, yaitu melakukan studi kelayakan. Yang kedua, menetapkan jenis usaha produktif. Yang ketiga, melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, mengadakan evaluasi. Yang kelima, membuat laporan. Dan penyaluran dana zakat memiliki 2 macam. Yang pertama, melalui bantuan bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk membuka usaha dan lain sebagainya, yang diberikan dapat menghasilkan keuntungan bagi mustahik itu dengan dana bersifat revolving fund atau dana bergulir, di mana modal usaha yang diberikan itu wajib dikembalikan lagi oleh mustahik tanpa mengandung unsur bunga. Dan yang kedua, permodalan dalam bentuk konsumtif, seperti fakir uzur dan bantuan dana untuk pembelian alat-alat kerja dan lain sebagainya. Pemberian modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema qardul hasan, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu, return atau bagi hasil. Jumlah yang diberikan bervariasi tergantung kepatuhan mustahik dalam menyetor angsuran bulanan. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu praktek bank zakat dan bank syariah. Skema di samping merupakan skema pengumpulan dana zakat sampai pada penyaluran. Dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh muzaki dan lembaga amil zakat selanjutnya akan disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik. Zakat yang diberikan berupa zakat produktif dengan beberapa akad pembiayaan sesuai dengan tingkatan golongan yang menerima. Tingkatan pembiayaan yang diberikan ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat awal atau pembiayaan menggunakan qardul hasan, di mana penerima zakat tidak perlu mengembalikan dana yang diberikan. Yang kedua, tingkat menengah. Pembiayaannya qard atau penerima zakat wajib mengembalikan pembiayaan sebesar nominal yang diberikan tanpa memberikan bagi hasil atas usahanya. Yang ketiga, tingkat mandiri. Pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah atau penerima zakat telah dianggap mandiri dan sudah tidak memiliki hak untuk menerima zakat atas kelangsungan usahanya. Penerima zakat dapat bermitra dengan bank syariah melalui pembiayaan mudharabah. Materi selanjutnya, materi nomor 6, perkembangan dan peran lembaga zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keputusan Presiden nomor 07/10 tahun 1968 tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelolaan zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat
yang berlaku secara nasional sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi Baznas, yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun Baz terdiri dari Baznas pusat, Baz provinsi, Baz kota, dan Baz kecamatan. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun Baznas dan Las mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada 5 program, yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2011, DPR RI menyetujui Undang-Undang Pengelolaan Zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundang-undangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November tahun 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat. 2. Meningkatkan manfaat zakat, mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan Baznas sebagai koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik Maznas, daerah maupun Laz. Materi terakhir 7, yaitu kesimpulan. Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan secara lembaga dan terstruktur dengan baik. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini tercermin dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mana dalam undang-undang tersebut mengatur dengan cukup terperinci mengenai fungsi dan peran tanggung jawab Badan Amil Zakat atau Baz dan lembaga amil zakat serta berbagai ketentuan lainnya. Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin akuntabel, yaitu amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh muzaki dan juga amanah dalam mendistribusikan kepada mustabik dalam arti tepat sasaran dan tepat guna. Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia sangat membantu dalam hal mengelola dan menyalurkan zakat, karena selain zakat memberikan harta seorang muslim yang mengeluarkan, ia juga memberikan kemudahan finansial bagi para pihak yang berhak mendapatkannya atau mustahik, sehingga terselesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.